po. Cerita diawali di sebuah stasiun kereta, di mana gadis bernama Mirei mengamati gadis-gadis lain dan menilai kecantikan mereka. Kemudian, ia mengunjungi ahli kecantikan bersama ibunya untuk melakukan operasi plastik. Setelah dokter menjelaskan tentang kemungkinan efek samping pasca operasi padanya, sang ibu menandatangani persetujuan untuk Mirei. Kini semua formalitas dokumen sudah lengkap, lalu Mirei pun diantar ke ruang operasi. Kisah balik diceritakan, ketika Mirei kecil yang selalu diintimidasi karena gemuk dan jelek. Meskipun begitu, ia sangat berani dan sering berkelahi melawan para pembuli. Mirei percaya bahwa menurunkan berat badan akan membuatnya cantik. Ia pun mulai mengurangi porsi makan dan melakukan olahraga teratur. Tidak hanya itu saja, Mirei juga meningkatkan prestasinya hingga ia mendapat nilai tertinggi di kelasnya. Karena hal tersebut tidak ada siswa yang mengolok-oloknya untuk sementara waktu dan membuatnya merasa seperti siswa biasa. Namun, kebahagiaannya tidak bertahan lama. Suatu hari ketika Mirei mengekspresikan perasaannya pada orang yang ia sukai, cowok itu merendahkannya dengan mengatakan bahwa Mirei masih terlihat jelek seperti monster. Meskipun berat badan Mirei sudah turun dan ia merupakan murid pintar di kelasnya. Merasa malu dengan penampilannya, serta kebencian dan intimidasi, Mirei pergi ke jembatan berencana untuk mengambil nyawanya. Di masa sekarang, setelah Mirei menjalani operasi plastik, si ibu menyarankan Mirei untuk mengambil semua energi baik dan bersiap menjalani kehidupan yang selalu diinginkannya karena Mirei akan pergi ke perguruan tinggi. Kemudian ketika Mirei pergi membeli sebuah parfum di toko, akhirnya wajahnya pasca operasi pun terungkap. Penampilan barunya membuat Mirei percaya diri, serta membangkitkan harga dirinya. Setelah beberapa hari, Mirei datang ke orientasi perguruan tinggi dan memulai hidup baru dengan wajah barunya. Di sana, ia bertemu dengan Hyunjung yaitu sahabatnya sejak sekolah menengah. Mereka mengambil foto selfie bersama sebagai kenang-kenangan hari pertama mereka kuliah. Karena kini Mirei terlihat cantik, beberapa cowok terus menatap dirinya. Mirei yang biasa ditatap karena penampilannya yang jelek, kembali merasa tidak nyaman. Tapi Hyunjung meyakinkannya bahwa ia terlihat sangat cantik. Salah satu pemuda bahkan meminta nomor teleponnya. Tapi Mirei menolak memberikannya. Ia masih tidak percaya dengan kenyataan, ada seorang pria mau mendekatinya. Kemudian, ia bertemu dengan beberapa mahasiswa baru dari departemennya dan mulai menilai kecantikan mereka seperti biasa. Di sana, Mirei sudah bisa membaur dengan semua orang. Para gadis memuji kecantikan Mirei, sementara gadis lain bernama Hyunswa muncul di tempat yang sama. Melihat wajah Hyunswa, Mirei begitu terpana oleh kecantikannya dan memberinya nilai 100 poin yang sempurna. Hyunswa juga menganggap Mirei sangat stylish dan ingin berteman dengannya. Tiba-tiba, muncul seorang cowok yang sangat tampan bernama Kyung Seok dan membuat para siswa senior tertarik padanya. Setelah itu, mereka semua menuju ke universitas untuk melakukan orientasi. Dalam ruang orientasi, Mirei melihat Kyung Seok berbicara dengan gadis lain yang terpesona akan ketampanannya. Saat sesi perkenalan di Departemen Kimia tempat di mana Mirei akan menimba ilmu, para senior memperkenalkan diri mereka masing-masing terlebih dahulu. Kemudian, Kyung Seok berdiri dan memperkenalkan dirinya. Mirei begitu kaget melihat Kyung Seok. Ia merasa khawatir kalau ia adalah Kyung Seok yang sama dari sekolah menengahnya dulu. Kemudian saat mahasiswa baru makan dan minum bersama, Mirei terus memandangi Kyung Seok, mengira ia pasti adalah teman sekelasnya saat SMA. Tak berselang lama, beberapa kakak senior datang, dan salah satu dari mereka bernama Chanwoo mulai menggoda Mirei, lalu bertanya apakah ia bisa menjadi pacarnya. Namun Mirei merasa bingung tentang bagaimana ia harus bereaksi. Setelah itu,
para senior bermain game bersama mahasiswa baru untuk membuat mereka lebih interaktif dan kreatif. Tim Mirei mencapai babak final, dan rekan satu timnya memilih Mirei sebagai pemimpin untuk kompetisi menari. Hal ini membuat Mirei cemas. Ia pun segera menelpon Hyunjung yang berada di departemen berbeda. Mirei berkata bahwa ia tidak bisa menari di depan orang banyak, namun Hyunjung mendorongnya untuk berani dan memamerkan bakatnya. Hyunjung juga meminta Mirei agar memulai hidupnya sebagai orang baru, karena Mirei memiliki wajah baru sekarang. Mendengar motivasi ini, membuat Mirei menjadi percaya diri, dan ia setuju untuk menari di depan keramaian. Akhirnya, Mirei menari dengan berani, membuat semua orang bertepuk tangan serta bersorak untuknya. Melihat tarian Mirei, Kyung Seok menjadi teringat dengan Mirei saat SMA, ketika ia berlatih menari sendirian. Sementara itu, Mirei begitu gembira saat mendapat sambutan hangat teman-temannya, karena ia tidak terbiasa mendapatkan cinta dari teman sekolahnya. Setelah itu, Chanwoo meminta Mirei untuk bersulang dengannya. Tapi Mirei merasa tidak nyaman, lalu ia meminta izin untuk pergi. Ketika Mirei pergi keluar dari aula orientasi, ia mendapatkan telepon dari ibunya. Mirei menangis bahagia, menjelaskan betapa besarnya cinta yang kini ia terima. Kembali ke aula, seorang kakak senior mencoba menggoda Kyung Seok tapi ia mengabaikannya. Dalam perjalanan keluar aula, Kyung Seok bertemu dengan Hyun Swa yang mencoba mendekatinya dan mengatakan jika ia sedang mabuk. Namun Kyung Seok malah meminta pemuda lain untuk membantu Hyun Swa, sementara ia meninggalkan Hyun Swa. Keesokan harinya, Mirei mendapatkan video call dari ayahnya bernama Jisung. Namun sang ayah tidak mengetahui tentang operasi plastik putrinya. Karena ia tidak mengenali Mirei, Jisung bertanya siapa yang berada di sambungan telepon. Merasa takut, Mirei berbohong bahwa ia adalah kakak senior dan membawa ponsel Mirei bersamanya, karena mahasiswa baru tidak diperbolehkan menggunakan ponsel selama orientasi. Setelah Jisung menutup teleponnya, Mirei menjadi sedih karena ia harus berbohong kepada ayah tercinta. Di rumah, ibu Mirei tiba dan mencoba memberitahu suaminya tentang operasi plastik yang dilakukan oleh Mirei. Namun Jisung menyangkal Mirei akan melakukannya karena ia mencintai Mirei apa adanya dan tidak ingin putrinya melakukan hal tersebut. Di kampus, di saat Mirei masih merasa bersalah pada ayahnya, Chanwoo datang dan bertanya apakah Mirei baik-baik saja. Ia bahkan memberikannya sebotol air untuk Mirei. Setelah beberapa saat, Chanwoo membawa Mirei ke ruang tunggu untuk beristirahat. Anehnya Chanwoo malah menyatakan perasaannya untuk Mirei, dan Mirei menghindari percakapan itu. Ia lalu mencoba meninggalkan ruangan tersebut. Perlakuan Mirei membuat Chanwoo marah, hingga ia mencoba mengunci pintu. Untungnya Kyung Seok datang tepat waktu. Ia mendorong pintu hingga membuat Chanwoo jatuh ke lantai. Penghinaan itu semakin membuat Chanwoo marah. Dengan kesal Chanwoo meninggalkan ruangan dan mengajak Mirei agar ikut dengannya, tapi Mirei menolak. Setelah itu Kyung Seok bertanya pada Mirei, apakah ia bersekolah di SMA yang sama dengannya. Namun Mirei tidak menjawab. Membuat Kyung Seok pergi sambil berkata bahwa ia mengenal seseorang dengan nama yang sama. Dalam kilas balik terungkap bahwa Kyung Seok adalah pria paling tampan di sekolahnya dan juga siswa yang sangat populer. Namun karena alasan yang tidak diketahui, ia dipindahkan ke sekolah lain. Kembali ke masa sekarang, Mirei memutuskan untuk berpura-pura tidak mengenali Kyung Seok. Di malam hari, Mirei bertanya pada Hyunjung, apakah wajah barunya masih mirip dengan wajah yang lama? Hyunjung menjawab bahwa Mirei telah menjadi orang baru, sehingga tidak mungkin jika Kyung Seok mengenali Mirei. Di tempat lain, Kyung Seok pergi ke rumah sakit untuk mengunjungi temannya bernama Eugene yang terluka setelah dipukuli oleh ayahnya. Ternyata ia ingin membuka bisnis pub yang bertentangan dengan keinginan ayahnya. Tak lama kemudian, kedua sahabat itu pergi ke tempat usaha baru Eugene yang membutuhkan renovasi. Saat mereka minum bersama, Kyung Seok mengungkapkan bahwa ayahnya tidak senang karena ia memilih jurusan kimia di perguruan tinggi. Ketika Eugene bertanya tentang ibunya,
Kyung Seok mengatakan bahwa ia sudah mati baginya. Keesokan paginya, Kyung Seok terlihat satu mobil dengan saudara perempuan, serta ayahnya yang berprofesi sebagai politisi untuk menghadiri upacara pembukaan. Orang tua Mirei juga tiba di universitas, dan Jisung sangat bersemangat. Namun kegembiraannya tidak berlangsung lama, ketika ia mengetahui bahwa Mirei telah menjalani operasi plastik. Jisung begitu patah hati, karena ia merasa telah kehilangan putri kesayangannya, dan memutuskan meninggalkan upacara pembukaan. Jisung mengatakan jika ia tidak mengenali Mirei yang baru, hingga membuat Mirei sedih dan hancur di depan ibunya. Keesokan harinya adalah hari pertama kuliah. Mirei bertemu teman-temannya dan pergi ke kelas, di mana ia menemukan Chanwoo yang telah menunggu dirinya di sana. Ia mencoba menarik perhatian Mirei dengan mengatakan ia adalah mahasiswa teratas di tahun pertamanya. Ia siap membantu Mirei dengan studinya, serta memberikan catatan ujiannya. Chanwoo kemudian meminta Mirei untuk bergabung dengannya pada saat makan siang di kantin, agar mereka bisa mengobrol lebih banyak. Meskipun Mirei merasa ragu, Mirei tidak bisa menolaknya dan ia pun setuju. Di saat makan siang, Chanwoo bertanya pada Mirei lagi apakah mereka bisa menjalin hubungan dekat. Hal ini membuat Mirei tidak nyaman, hingga ia batuk dan meminta izin pergi ke kamar kecil. Sementara itu, Hyun Swa tiba di meja Chanwoo. Ia mengatakan bahwa ia tergila-gila padanya sejak di orientasi mahasiswa. Hal ini membuat Chanwoo kaget, tapi Hyun Swa melanjutkan bahwa ia sekarang sudah melupakannya, lalu Hyun Swa pun berjalan pergi. Di sisi lain, seorang kakak senior mendatangi meja Kyung Seok dan mencoba menggodanya, tapi Kyung Seok tetap mengabaikannya. Kemudian, saat Mirei kembali dari kamar mandi untuk menghadapi Chanwoo dan menyelesaikan masalah dengannya, tanpa diduga Chanwoo segera meminta maaf pada Mirei karena telah membuat segalanya menjadi rumit. Ia berkata bahwa kini ia menyukai orang lain. Setelah itu ia pergi meninggalkan Mirei. Ketika Chanwoo berjalan menuju pintu keluar, dan Kyung Seok yang telah mengamati semuanya, membuat Chanwoo tersandung dan jatuh ke lantai. Karena itulah, perkelahian antar keduanya tak bisa dihindari. Selama pertengkaran, Chanwoo secara tidak sengaja mendorong Mirei, hingga Mirei jatuh ke pelukan Kyung Hok. Kemudian, teman Chanwoo datang dan mengajak Chanwoo keluar dari kantin. Setelah itu, Mirei juga pergi meninggalkan kantin. Kyung Seok menemukan parfum Mirei yang jatuh dari tasnya saat ia terdorong oleh Chanwoo. Di hari berikutnya, Chanwoo bertemu Hyun Swa dan memintanya untuk pergi bersamanya. Namun Hyun Swa menjawab ia perlu waktu untuk itu, dan Chanwoo pun pergi dari sana. Setelah itu, Hyun Swa kemudian pergi menemui Mirei. Ia mengatakan Mirei tidak perlu khawatir tentang Chanwoo. Hal tersebut membuat Mirei berpikir jika Hyun Swa adalah seorang malaikat, karena ia begitu baik pada semua orang. Lalu di laboratorium percobaan kimia, para siswa dibagi ke dalam kelompok. Mirei, Kyung Seok dan Hyun Swa berada di dalam satu kelompok bersama 3 orang lainnya. Hyun Swa menyarankan Mirei untuk menjadi pemimpin tim mereka, tetapi Mirei tidak cukup percaya diri. Hingga akhirnya Kyung Seok akan menjadi pemimpin kelompok, dan Hyun Swa yang sebenarnya menyukai Kyung Seok mengatakan jika ia akan menjadi sekretaris di kelompok mereka. Keesokan harinya, Hyun Swa mencoba mengajak Kyung Seok berbicara, tapi Kyung Seok memperlakukannya dengan sangat dingin. Sementara itu, saat melihat Mirei lewat, Kyung Seok memanggilnya keluar untuk berbicara sebentar, hingga membuat Hyun Swa merasa iri. Di luar, Kyung Seok mengembalikan parfum Mirei dan bertanya kembali, apakah sebenarnya ia adalah Mirei yang sama dari sekolah menengahnya dulu yang juga memakai parfum pomelo yang sama. Kali ini, Mirei menyatakan bahwa ia adalah Mirei yang sama dan meminta Kyung Seok untuk tidak memberitahu siapapun tentang bagaimana penampilannya dulu. Namun sebelum Kyung Seok mengucapkan sesuatu, temannya datang dan mengajaknya pergi. Karena kejadian ini, Mirei mulai berasumsi bahwa masa kuliahnya juga akan berubah menjadi seperti hari-hari di masa SMA-nya dulu, yaitu penuh intimidasi dan kebencian. Kemudian,
Kyung Seok menuju ke pub milik Eugene. Di sanalah pesta mahasiswa baru departemennya akan diadakan. Sambil membantu mendekorasi ruangan, Kyung Seok berpikir tentang apa yang dimaksud Mirei, di mana ia memintanya untuk tidak memberitahu siapapun tentang wajahnya dulu. Sementara itu, Mirei yang cemas, memutuskan untuk tidak datang ke pesta mahasiswa baru di pub. Namun Hyunjung bersikeras agar Mirei pergi ke pesta itu dan bersenang-senang. Mirei masih bingung harus berbuat apa, tapi Hyunjung akhirnya meyakinkan Mirei untuk pergi. Di malam hari berikutnya, di acara pesta mahasiswa baru, beberapa senior bergabung dengan mahasiswa baru di meja dan ikut bermain permainan minum. Mirei dipilih beberapa kali di permainan itu, dan ia harus minum beberapa gelas. Ketika Mirei merasa sudah tak tahan lagi, Mirei merasa tidak enak badan dan sekarang ia tidak bisa minum lagi. Namun Kyung Seok minum mengatasnamakan Mirei. Hal ini membuat Hyun Swa cemburu dan ia berharap Kyung Seok akan melakukan hal yang sama untuknya. Namun yang membuatnya kecewa, seorang pria bernama Won-ho yang naksir padanya, datang lalu meminum minumannya. Won-ho mengakui perasaan padanya, tapi Hyun Swa menolaknya dengan mengatakan mereka hanya bisa berteman saja. Setelah Won-ho meninggalkan pub bersama temannya, semua orang di dalam pub mulai mengobrol. Ketika para senior memuji Hyun Swa atas kecantikannya, Hyun Swa mengalihkan perhatian kepada Mirei dengan mengatakan jika Mirei lah gadis cantik yang seharusnya tidak melakukan operasi plastik. Mendengar hal itu, Mirei sangat terkejut dan tidak bisa berkata apa-apa. Lalu, Kyung Seok berteriak pada Hyun Swa karena ia penuh dengan kepura-puraan dan berusaha bersikap baik di depan semua orang. Perkataan Kyung Seok membuat Hyun Swa menangis, dan ia pun pergi ke kamar kecil. Karena Mirei merasa Hyun Swa adalah gadis yang baik, Mirei mengikuti Hyun Swa dan mencoba menghiburnya. Sementara itu, Kyung Seok juga meninggalkan pub, tetapi ia dikonfrontasi oleh Won-ho dan temannya yang membicarakan tentang Hyun Swa. Won-ho menantang Kyung Seok untuk minum bersamanya, tapi Won-ho malah mabuk berat sampai kehilangan keseimbangan dan jatuh dari kursinya. Di tempat lain, Chan-woo duduk bersama Hyun Swa. Ia sekali lagi bertanya padanya apakah ia mau pergi keluar bersamanya. Namun Hyun Swa menghancurkan hati Chan-woo. Ia dengan lantang mengatakan bahwa ia tidak punya perasaan apapun padanya. Hyun Swa malah berbohong dengan berkata, jika Chan-woo hanya naksir kepada Mirei saja. Hal ini membuktikan bahwa Hyun Swa adalah gadis yang licik dan ia berpura-pura bersikap baik di depan semua orang. Sementara itu di pub, Mirei memutuskan untuk pulang ke rumah lebih awal. Dalam perjalanannya pulang, Mirei bertemu Chan-woo yang menyalahkannya atas penolakan cinta Hyun Swa terhadapnya. Karena dari awal Mirei tidak pernah menyukai Chan-woo, ia merasa bingung kenapa Hyun Swa berkata seperti itu. Namun Chan-woo yang murka, memanggil Mirei si monster plastik Gangnam, hingga Mirei memukul Chan-woo dengan tasnya. Saat Mirei dalam perjalanan pulang ke rumah dengan perasaan kecewa, Mirei berjalan melewati Kyung Seok. Episode pun berakhir ketika Kyung Seok memperhatikan Mirei yang terlihat begitu sedih dan juga patah hati.